wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan majelisnya. Tadi ada gangguan teknis di studio Ar-Raudhah ya. Sengaja kita tunda dulu biar nyambung lagi baru kita lanjutkan. Nah, kita dibahas masalah nikmat yang diperoleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya kenikmatan diantaranya oleh Allah Ta'ala diberi kerajaan yang tidak ada satupun manusia punya kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Manusia punya bala tentara manusia, punya bala tentara jin, punya bala tentara hewan. Kemudian diberi kemampuan pendengaran yang luar biasa, diberi kemampuan berbahasa dengan berbagai macam bahasa hewan, bahasa burung tahu, bahasa semut juga tahu. Nah, ketika Nabi Sulaiman mendengar suara semut yang mengatakan bahwasannya, wahai kawan-kawanku semut, cepatlah kamu masuk ke sarangmu, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian. Nabi Sulaiman tersenyum kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu diabadikan dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Doa itu doa syukur. Tadi saya tanya kepada diri saya dan hadirin semuanya, kalau kita dapat nikmat, biasanya, coba kita jujur, biasanya kita ingat atau lupa? Lupa, biasanya gitu kan? Tapi kalau kita dapat lawannya nikmat, ada nikmat berarti ada tidak nikmat, dapat yang gak enak. Biasanya kita ingat atau lupa? Ingat. Jadi yang gak enak tuh biasanya langsung nyentel gitu kan? Ingat. Aduh, gigi saya sakit. Aduh, kepala saya pusing. Tapi kalau gigi lagi enggak sakit, kepala lagi enggak pusing, ingat enggak? Lupa kan? Makanya Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ketika melihat ada seorang yang megang kepala di pagi hari sambil mengucapkan, "Aduh, kepalaku pusing. Aduh, kepalaku pusing. Aduh, kepalaku pusing." Ngomong gitu terus dipanggil oleh Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, "Wahai hamba Allah, kamu ini pusingnya mulai kapan?" "Baru tadi pagi nih." "Oh ya, nah semalam kepala kamu pusing enggak?" "Enggak." "Kemarin?" "Enggak." "Lah waktu kepala kamu tidak pusing, kamu bilang enggak, Alhamdulillah kepalaku enggak pusing, Alhamdulillah kepalaku enggak pusing." Ngomong gitu enggak? "Tidak." "Lah baru dikasih pusing sedikit kok udah, waduh luar biasa." Lah ini loh manusia. Manusia itu cenderung mengingat apa yang enggak enak dan mengingat apa yang tidak atau belum dimiliki, serta lupa kepada ada apa yang sudah ada di dirinya, apa yang sudah dimiliki. Yang dimiliki ini seringkali tidak disyukuri, tidak terima kasih kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pada hakikatnya ketika Allah itu tidak memberi atau belum memberi kita sesuatu, itu Allah sedang memberi kita. Bingung? Ketika Allah sedang tidak memberi kita sesuatu, misal kita pengen motor belum punya, pengen rumah belum punya, pada hakikatnya Allah sedang memberi kita. Bingung atau bingung nih? Ini kalimat yang jelas atau enggak jelas? Membingungkan. Ya, tidak diberi itu sedang diberi. Tidak diberi itu sedang diberi. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika diberi jadi lupa. Ketika tidak diberi itu berarti Allah sedang memberi kita agar kita ingat kepada Allah, agar kita tidak lupa, agar kita selamat. Makanya banyak orang yang tidak diberi padahal dia sedang diberi. Tidak diberi kekayaan agar taatnya nambah. Berarti dia sedang diberi oleh Allah nikmat, tidak diuji dengan kekayaan. Itu maksudnya ketika sedang tidak diberi sebetulnya sedang diberi. Nah, masalahnya kita nggak bisa lihat gitu. Kita lihatnya, aku kok orang dikei ya, saya kok nggak dikasih, saya kok nggak punya ini, saya kok nggak punya ini, saya kok nggak punya ini. Kebiasaan kita seperti itu. Nah, mampukah kita saat dapat nikmat langsung ingat kepada Allah? Saat dapat nikmat langsung ingat kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kekuatannya, dengan segala kekayaannya, dengan segala keperkasaannya, dengan kerajaan yang luar biasa, beliau tidak menyombongkan diri, beliau merendahkan diri
dan begitu mendengar ada semut yang berkata seperti itu, beliau langsung ingat kepada Allah, ini nikmat dari Allah untukku dan untuk kedua orang tuaku dahulu punya nikmat-nikmat yang juga seperti ini, maka beliau itu mensyukuri nikmat yang beliau dapat dan mensyukuri nikmat yang didapat oleh kedua orang tuanya, dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong birahmatika, dengan rahmatmu masukkanlah aku dalam kelompok orang-orang yang soleh. Sebagaimana disebutkan tadi di surat An-Naml ayat 19 di akhirnya itu, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, dan dengan rahmatmu semata masukkan aku dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Ini loh yang susah. Biasanya kita itu lupa pepatah Jawa. Pepatah Jawa ngomong begini, bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Jadilah manusia yang menyadari dirinya enggak punya apa-apa. Jangan sok jadi manusia yang merasa bisa berbuat apa-apa atau punya apa-apa. Nah, seringnya kita itu menyadari punya atau menyadari enggak punya. Ya kan? Seringnya orang rumongso. Rumongso punya kekuatan, rumongso punya ilmu, rumongso punya sholat yang banyak, rumongso punya zikir yang banyak, rumongso punya sedekah yang banyak, rumongso punya amal soleh yang banyak, kemudian rumongso aman, rumongso masuk ke dalam surga, rumongso wongso soleh. Ini banyak manusia yang seperti itu. Yang seperti ini maghrur, tertipu. Dan kita mungkin masih begini, masih tertipu. Lain halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau nabi, beliau rasul, beliau punya kerajaan yang hebat, beliau punya pengikut yang luar biasa, beliau punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Beliau pun mengaku dirinya belum orang soleh. Mengaku dirinya belum orang soleh. Birahmatika, dan dengan rahmatmu ya Allah, dikatakan di Al-Quran tadi ayat yang ke-19, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, dan dengan rahmatmu semata tolong masukkan aku dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Kurang soleh apa Nabi Sulaiman alaihissalam? Kurang soleh apa? Itu loh manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu semakin soleh, semakin merasa dirinya belum soleh. Ciri-ciri manusia yang enggak soleh, semakin banyak ibadah, semakin dirinya merasa soleh. Ini, ya, semakin banyak ibadah, semakin merasa dirinya udah soleh. Ini kelompok manusia yang tertipu dengan ibadahnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, ya, Al-Hikam, ta'atun, ketaatan yang aurathat, yang mewariskan izzan wastikbaran, perasaan berbangga dan perasaan merasa mulia, merasa hebat, ya, terus merasa bangga berkat taat itu. Jadi ada kibir, ada kesombongan, izzan wastikbaron. Ketaatan yang seperti itu tuh jelek. Itu bukan ketaatan. Lebih baik maksiat yang bisa menimbulkan di hati perasaan hina dina dan kecil di diri. Paham enggak ini kalimatnya nih? Jangan salah tafsir ya. Ya sing aku tak mendem wae. Kalau gitu saya tak mabuk saja nanti biar rumangsa awakku elek. Bukan begitu. Bukan. Maksudnya begini, orang yang dengan ketaatan tadi dia kemudian timbul perasaan sombong dibandingkan orang yang maksiat, tapi orang maksiat tadi punya perasaan hina, kotor, maka perasaan hinanya itu lebih baik daripada perasaan sombong yang ada dalam diri orang-orang yang taat. Bukan maksiatnya lebih baik dari taatnya tadi, bukan. Perasaan rendah diri itu lebih baik daripada perasaan sombong yang dimiliki oleh orang-orang yang taat. Perasaan bangga, ujub, kibir yang ada dalam hati orang-orang yang taat. Nah, ini penyakit yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ibadah dan orang-orang yang punya sesuatu. Penyakit yang dimasukkan oleh iblis dulu. Ini kan warisannya iblis. Iblis dulu kan karena ibadahnya luar biasa, terus disuruh sujud kepada Nabi Adam kan gak mau alaihissalam. Iblisnya gak mau. Kenapa? Merasa saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih ini. Adam ini baru saja lahir, belum berbuat apa-apa. Kok bisa-bisanya saya disuruh sujud? Ada perasaan berbangga, ya, perasaan
sombong, dan itu yang menghancurkan iblis. Makanya iblis berjuang agar sifatnya ini masuk dalam hati manusia. Sifatnya yang jelek ini masuk dalam hati manusia. Nah, orang semakin soleh, semakin banyak ibadah, semakin dia itu merasa hina. Semakin banyak ibadah, semakin dia merasa dirinya kecil. Semakin banyak ibadah, semakin dia merasa tidak punya apa-apa. Semakin banyak ibadah, semakin dia merasa nol, gak punya sesuatu. Nah, kalau kita ibadah tapi semakin merasa hebat, semakin merasa punya sesuatu, berarti ada yang salah dalam ibadah kita, yaitu nawaitunya, niatnya belum betul, bukan ngadep kepada Allah, tapi kita nyembah diri kita sendiri, mengagungkan diri kita sendiri. Ketika Allahu Akbar, tontonan lo aku ki kuat dong imami salat 20 rakaat mau maca Al-Qur'an ki sak juz berapa, tontonan lo ki kuat ki, setan masuk begini kita turuti ya makmumnya. Allahu Akbar, tontonan lo aku ki ya orang ngantuk lo ya, kaya kowe iki ngantuk-ngantuk nih, aku seger melek nih, saya melek gak ngantuk ini ya. Ini nih perasaan yang dimasukkan oleh setan sama iblis. Kalau dituruti bahaya nih. Ini harus dilawan yang seperti itu, jangan didengarkan, fokus saja ke Allahnya. Semakin dia ibadahnya naik, semakin dia merendah ke muka bumi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang sudah dijamin masuk surga, beliau yang udah ketemu Allah Subhanahu Wa Taala Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang udah langsung berhadapan dengan Allah, beliau yang dicintai Allah. Beliau mengatakan tidak ada satu orang pun masuk surga kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Aku juga begitu, tidak akan aku masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Hanya saja Allah telah meliputi diriku ini dengan rahmatnya. Rasul pun mengatakan bukan amalku, padahal beliau itu tiap malam sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, hidupnya selalu ibadah, sudah dijamin surga, merasa dirinya tidak punya apa-apa. Begitulah Anbiya al-Mursalin, seperti Nabi Sulaiman tadi, semakin tinggi beliau sadar saya enggak punya apa-apa. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, tolong dengan rahmatmu semata ya Allah, masukkan aku dalam kelompok hambamu yang soleh. Nanya nih sekarang, berarti hati yang punya kesadaran seperti itu tuh hati yang tingkatnya rendah atau tingkatnya tinggi itu? Tinggi kan? Tinggi. Coba kita jujur. Biasanya kita kalau ikut pengajian merasa punya sesuatu atau merasa semakin sadar dirinya nggak punya sesuatu? Coba jujur dulu. Jangan terus enggak ya merasa nggak punya sesuatu, jujur sih toh ya. Cara ngetesnya gampang. Kalau ketemu orang yang dem-deman gitu, merasa lebih hebat atau merasa gimana? Merasa lebih hebat. Ya, berarti merasa punya sesuatu atau merasa nggak punya sesuatu? Merasa punya sesuatu. Betul? Iya. Ini kira-kira hati kita udah benar atau belum nih? Ya benar ya salah. Kalau kita melihat orang yang bermaksiat, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan kita bersyukur, alhamdulillah Allah menyelamatkan aku sehingga aku tidak dalam posisinya yang seperti itu, tanpa merendahkan orang yang bermaksiat tersebut, tapi kita mensyukuri sama Allah dikasih posisi kita ini dalam kondisi taat kepada Allah, maka artinya benar nih. Tapi kalau lihat orang yang bermaksiat kemudian mengatakan, naudzubillah min dzalik, wong kok kaya ngono ya. Orang kok seperti itu, kita merasa aman, lupa pada dosa-dosa kita, lupa pada kekurangan kita merasa punya sesuatu, berarti kita sedang tertipu oleh amal soleh kita, dan amal soleh itu yang menjadi hijab kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medeni atau medeni itu? Semakin ibadah kok semakin aduh. Ya. Ilmunya nambah tapi nambah jauh. Tidak nambah hidayah, enggak nambah petunjuk, tapi bu'da, semakin jauh. Kenapa?
ilmunya itu membuat dia merasa punya sesuatu, jadi yang dia lihat sesuatunya bukan yang memberi sesuatu. Contoh, saya, Anda, sodakoh, ngasih orang minta-minta, nyuwun doro, kita kasih. Kita merasa yang memberi atau kita merasa yang diberi? Ayo, ini pertanyaan asyik atau enggak asyik ini? Hah? Saya ceramah, sama kan dengan sodakoh tapi sedekahnya ilmu. Saya merasa saya yang memberi atau saya yang diberi? Memberi. Ketika sedekah, kita merasa kita yang memberi atau kita yang diberi? Memberi. Lah ini loh salahnya kita di situ. Salah. Saat kita sedekah itu sebetulnya kita sedang diberi, bukan memberi. Mumet jenengan. Sudah silahkan mumet, jam segini gak dibuat mumet nanti ngantuk semua. Kalau tidak ada yang mau nerima, bisa sedekah enggak? Misal jenengan pergi semua, jin gak ada, manusia gak ada. Saya ngomong dewe kan gendeng aku lah. Gila saya kan. Orang ngeliat ini Habibnya begini, ini ngomong sendiri nih ustadznya begini kan, ngomong sendiri kesian dia stres gak punya umat akhirnya teriak-teriak sendiri. Mungkin akan orang ngomong seperti itu. Nah, atau orang di jalan nggak ada yang orang minta, dia terus begini, nyoh mas gini, orang gendeng ini gila ini orang ini. Oh nggak ada orang kok dia nyoh mas, silakan ambil mas, bu silakan diambil, orangnya tidak ada. Nah dia menjadi mulia karena siapa? Karena ada yang menerima, berarti dia dapat pahala karena ada yang menerima. Berarti sebetulnya yang memberi yang menerima atau dia? Yang memberi yang menerima. Yang menerima ini sedang memberi dia pahala. Seharusnya dia terima kasih atau dia merasa punya sesuatu? Seharusnya dia terima kasih, tapi biasanya merasa punya sesuatu. Inilah orang yang terhijab dengan amal solehnya. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengajarkan, kalau kamu memberi, jangan pernah kamu merasa kamu sedang memberi, tapi jadilah kamu merasa sedang diberi oleh orang yang engkau berikan sesuatu itu kepadanya. Jadi engkau yang harus terima kasih. Terima kasih udah mau terima sodakoh saya. Terima kasih sudah mau datang mendengarkan ceramah saya. Terima kasih sudah mau. Karena kalau nggak ada yang mau nerima, saya nggak dapat pahala. Kalau nggak ada yang mau mendengarkan, saya juga pahalanya kurang. Pahala itu jadi besar karena ada yang mau nerima. Kalau urusan harta, ada yang mau mendengarkan dan menyimak. Kalau urusan ilmu. Nah ini loh yang sifat hati yang begini ini yang dimiliki orang soleh. Jadi orang soleh itu fokusnya hatinya ke situ, lihat dirinya ini sedang digerujuk nikmat sama Allah. Yang dilihat bukan nikmatnya tapi yang ngasih. Alhamdulillah ya Allah, Allah kok baik betul sama saya ya. Ya Allah, Allah kok baik betul sama orang tua saya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Nah, kebanyakan orang tidak begitu, yang dilihat nikmatnya. Ya, yang dilihat nikmatnya bukan Allahnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam ayat 19 surat An-Naml ini menunjukkan sikapnya sebagai hamba yang sejati dalam kondisi yang begitu luar biasa. Kondisi itu tidak membuat beliau lupa, tapi justru semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisakah kita seperti itu? Insya Allah. Tapi kenyataannya belum. Ojo meneh kok duit akeh, duit sithik wae lali kok. Jangankan punya uang banyak, punya uang sedikit aja lupa. Jangankan kok punya wajah yang ganteng, wajah pasaran aja lupa. Ya Mas Ucup ya. Ya. Mas Ucup wajahnya pasaran atau ganteng? Oh ganteng. Lah itu termasuk yang lupa tuh ngomong gitu tuh. Jadi orang itu dengan wajah berapa? Seperti rata, tapi rumongsone gantengnya luar biasa. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bercermin juga tidak berdoa. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu tidak dibaca. Karena serumong suara penting ke hati. Sementing kalau aku ganteng gitu ya. Hatinya enggak penting, enggak dipikirkan. Tapi orang semakin soleh, semakin dia merendahkan diri. Semakin dia merendahkan diri.
Sehingga disifatkan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di muka bumi dengan lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, yang bodoh, mereka cuman mengucapkan salama, salama, selamat, selamat, selamat. Kalimat itu hauna, wa yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka jalan di atas bumi hauna, dengan lemah lembut. Sifatnya orang-orang soleh itu kalau jalan lemah lembut, jalannya itu pelan-pelan, ngijak bumi ini mereka dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Karena apa? Karena mereka berpikir beliau-beliau itu di dalam bumi ini banyak manusia yang jauh lebih baik dari saya. Coba, pernah kita jalan mikir begitu? Ini di dalam sini banyak makhluk Allah yang jauh lebih baik dari saya. Entah manusia yang sudah meninggal dunia, entah itu cacing, entah itu apa ya, yang jauh lebih baik dari saya. Jadi jalannya pun pelan-pelan, tidak ada kesombongan. Lain dengan kita melakukan ini, gitu kan? Dengan menunjukkan seperti punya sesuatu. Maka cara jalannya orang soleh aja bisa dilihat. Jalannya itu lembut, nggak ada apa namanya, nggak kelihatan kemurungsung yang nggak, lembut jalannya. Karena hatinya selalu tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa adkhilni birahmatika, dan masukkan aku dengan rahmatmu dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Birahmatika, dengan rahmat Allah. Ini harus disadari, orang itu ada dua jenis. Jadi Allah itu punya dua karunia. Karunia yang Allah berikan karena seorang itu kerja, karunia yang Allah berikan karena Allah pengen ngasih. Ya, karena Allah pengen ngasih. Misal Mas Agus ini punya toko onderdil motor. Kok amin? Amin, kurang motor amin gitu ya. Mas Agus ini punya toko onderdil motor, jual oli, servis gitu kan, kecil-kecilan tapi insya Allah barokah. Memang semua kan mulainya dari kecil dulu kan, langsung gede kan nanti yang bingungi tambah nggak datang pengajian lagi nih. Lawang ini kecil-kecil juga datangnya jarang kok. Apalagi nanti kalau besar gitu. Nah, kalau besar gimana Mas Agus? Tambah bisa hadir ya? Bisa. Goro-goro cilik angel tekone. Kalau besar kan sudah punya karyawan, tinggal baik ya, atur selesai jalan gitu. Saya suka guyon sama beliau. Nah, ini ada orang datang ke tokonya, bayar oli. Misalnya berapa harga oli Mas Agus? Yang murah, yang paling murah. 20. Ya, 20.000 beli oli. Beli berapa? Saya beli oli 5, bayar 100.000. Dia kan bayar, dikasih oli 5. Saya pas lewat mampir, Mas Agus lihat wajah saya itu pengennya ngasih aja gitu ya. Kemudian Habib ya, ini silahkan dibawa pulang nih buat anak-anak markas nih, olinya nih 5. Yang di samping noleh, aku bayar 1.000. Lah kok iki dikei 5 kon gawamu mulih, modalnya kok mau mesem gitu ya, kok enak. Nah di sini Mas Agus punya dua hal. Satu, dari sisi jual beli, kamu bayar, saya beri. Yang satu, karena sisi beliau ini orangnya baik banget. Ya, beliau ini orangnya dermawan, sehingga pengennya ngasih gitu ya, pengennya ngasih. Itu baru Mas Agus. Nah Allah Ta'ala jauh lebih dari itu. Allah punya sifat adil, Allah punya sifat fadl. Ya, adil itu ya tadi, transaksi tadi itu. Kamu sholat, ya saya beri pahala. Kamu puasa, saya beri pahala. Kamu zakat, saya beri pahala. Kamu sedekah, saya beri pahala. Kamu maksiat, ya ada dosanya. Ini namanya sisi adil, keadilan, ada hitungannya. Yang satu lagi ini yang enak. Yang satu lagi ini Allah nggak hitungan. Allah pengen ngasih ya ngasih. Meskipun orang itu seumur hidupnya mendem terus, tidak pernah sholat, Allah pengen dia masuk surga. Tiba-tiba meninggal kurang 5 menit, nangis-nangis, tobat, syahadat, Gusti, ya Allah ampuni saya. Meninggalnya syahadat husnul khotimah, lagi penaknya poli. Ya jomeri, ya itu Allah yang pengen kok. Allah yang mau. Nah ini yang namanya dari sisi fadl, dari sisi kemurahan Allah.
Allah yang mau ngasih, Allah yang mau ngasih. Ya kita marry ya boleh, marry yang baik ya Allah. Semoga kita termasuk yang begitu-begitu gitu kan. Enak. Nah, ini loh sisi fadl ini yang mahal. Sisi fadl ini yang mahal. Nah para aulia wassolihin, orang-orang yang soleh, karena mereka itu sadar, beliau-beliau sadar, kalau urusan hitung-hitungan tadi, amal soleh ada ganjarannya, maksiat ada dosanya. Mereka tahu dosa itu pasti. Mata melihat yang haram pasti dosa. Mencuri pasti dosanya dapat. Kalau sholat, pahala pasti dapat nanti dulu. Mereka sadar, sholat masih dilihat dulu, mau wudu'nya batal apa ora? Lah kalau wudu'nya batal, sholatnya tidak sah. Terus dilihat tadi sholatnya niatnya benar enggak nih, riya atau enggak ini, ujub atau enggak, sum'ah enggak, takabur enggak dengan sholatnya tersebut. Kalau dengan ibadahnya ada takabur, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya khusyuk enggak tadi nih? Sholatnya enggak khusyuk, dilemparkan ke wajahnya. Maka mereka mengatakan kalau maksiat pasti dapat dosanya. Nah kalau taat ini gobul, diterima atau tidak diterimanya, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tahu cuman Allah. Yang tahu cuman Allah. Makanya mereka mengatakan wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang-orang yang udah benar-benar ikhlas itu dalam posisi yang masih sangat berbahaya karena diterima atau tidaknya masih tergantung kepada kehendak Allah semata. Makanya mereka tidak berani mengatakan saya bergantung pada amal soleh saya. Mau hitung-hitungan, nggak mau pakai hitung-hitungan. Tapi mereka ibadahnya luar biasa. Memang untuk masuk surga disuruh amal soleh, ya amal solehnya luar biasa. Dalam kondisi amal soleh yang luar biasa, itu mereka tidak berani hitung-hitungan. Lah anehnya kita amal soleh enggak punya, maksiat turah-turah, nekat hitung-hitungan. Masih ingat ada satu Bani Israel, di Bani Israel itu ada seorang hamba Allah, abid Bani Israel, 500 tahun ibadah enggak berhenti. Top atau enggak top itu? Top ya, 500 tahun. Meninggal dunia nih. Meninggal dunia, Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke surga berkat rahmatku. Berkat rahmatku, kasih sayangku. Apa jawaban dari hamba yang satu ini? Enggak mau ya Allah. Wong saya ini ibadah kok enggak dihitung. Saya ini ya sholat, ini 500 tahun ibadah. Jangan masuk ke surga berkat rahmatku. Ya berkat amal saya ya Allah. Ya berkat amal saya. Katanya Allah, malaikat. Itu matanya itu satu dihitung tuh, nikmatnya mata itu ada berapa, udah dia syukuri belum? Dihitung sama malaikat, ibadah 500 tahun untuk mensyukuri nikmat sebelah mata itu belum cukup. Katanya Allah, ya udah masukkan ke neraka saja kalau begitu. Teriak, ya Allah, ya Rabbi, dah kalau begitu saya mau masukkan surga berkat rahmatmu saja ya Allah, nggak pakai amal saya. Ya, ngaku mau rahmatnya Allah baru, ya udah kalau begitu masuk surga. Nah kita ya seperti ini, seharusnya kita ini amal solehnya semakin tinggi, tapi bukan untuk pegangan. Bisa nggak begitu? Loh, banyak orang yang tergelincir di sini. Banyak orang yang amal solehnya tinggi, tapi dia gondelan amal soleh. Itu salah, karena gondelannya dengan amal soleh. Salah. Meskipun nggak salah fatal gitu ya, nggak salah fatal. Ini urusan hati. Amal soleh semaksimal mungkin. Jangan pernah mau berpegangan dengan amal soleh. Selalu berpeganganlah dengan rahmatnya Allah semata. Ya Allah, ini yang ngasih amal juga Engkau ya Allah. Yang nerima atau tidak nerima juga Engkau ya Allah. Jadi saya enggak mau minta hitung-hitungan amal soleh ya Allah. Saya cuma minta masukkan surga aja berkat sayangmu pada saya ya Allah. Ya, rahmat itu kan sayangnya Allah kepada kita. Makanya Sayyidina Rabi al-Adawiyah doanya cukup indah. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Itu doanya Bu Nuwas tuh kan ya, doanya Bu Nuwas. Sama Rabi al-Adawiyah di doa itu dibahasakan oleh Rabi'ah dengan bahasanya, ya Allah, kalau aku ibadah karena pengen surga, tolong jauhkan aku dari surgamu. Jika aku ibadah karena takut neraka, tolong cemplungkan aku ke dalam nerakamu. Tapi kalau aku ibadah karena mengharapkan Engkau ya Allah,
tolong jangan jauhkan aku dari surgamu. Ini bahasa cinta. Bukan berarti Sayyidina Rabi'ah nggak mau surga loh, salah loh ya. Jangan dipotong nih doanya nih. Kalau dipotong kan bahaya. Misal saya ngomong sama Mas Agus ya. Mas Agus, saya datang ke Cawas jauh-jauh bukan mau ayamnya Bu Mayar. Tapi saya ke sana pengen ketemu jenengan. Jadi kalau udah ketemu jenengan, tolong ya Mas Agus, jangan sampai ayam tidak disediakan. Iki jane yo pengen pitik gitu loh kan tadi ya. Cuman cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya saya pengen Mas Agusnya, bukan ayamnya. Nah, ini orang yang soleh begitu. Mereka ibadah luar biasa bukan pengen surganya, pengen Allahnya. Yang jadi sandaran tuh Allahnya. Dan mereka menyadari ilahi lastu lil firdausi ahla, kata Abu Nuwas. Duhai Allah, aku enggak pantas masuk surga. Padahal amalnya itu luar biasa. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan saya enggak kuat masuk neraka. Padahal amal solehnya itu luar biasa. Dituduh dirinya enggak punya apa-apa. Dirinya itu penuh dengan kesalahan. Ini yang menyebabkan orang cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia di sini tergelincir. Duh, paham atau enggak paham nih? Gampang atau susah? Ini wajah-wajah ngantuk semua nih. Hah? Gampang atau susah? Susah. Sampai orang soleh ngomong gini. Orang soleh itu ngomong sama amal soleh. Orang soleh ngomong sama amal soleh. Amal soleh. Ya, kamu nggak bisa membuat saya masuk surga. Tapi kalau pengen masuk surga, saya harus punya kamu. Bisa kita ngomong gitu? Sholat, kamu nggak bisa membuat saya masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga, saya harus punya kamu. Ini kalimat sudah cetha atau belum nih? Cetha enggak? Yang buat kita masuk surga siapa? Allah. Bukan sholat. Tapi kata Allah, kalau pengen mau masuk surga, kamu sholato. Jadi kita sholat karena Allah. Dan ketika kita sholat, kita nggak pernah merasa sholat ini akan masukkan kita ke dalam surga, tapi Allah lah yang masukkan kita ke dalam surga. Sehingga sholat ini sebanyak apapun, sehebat apapun, dirinya masih takut masuk neraka. Sayyidina Ali Zainal Abidin satu hari sholat sunnahnya itu di malam hari 1000 rakaat. Itu masih teriak-teriak, ya Allah tolong selamatkan aku dari neraka. 1000 rakaat loh ya. Ya Allah tolong selamatkan aku dari neraka. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan ketika beliau punya rumah terbakar, beliau lagi sholat. Masyarakat pun api padam masuk, dilihat beliau lagi tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini tiang-tiang dari kayu itu udah pada roboh. Terus beliau nanya, loh ada apa ini kok begini, ada apa? Wahai imam, ini rumah kamu kebakar, kamu nggak terasa. Tadi saya sholat masih bayangkan ayat-ayat tentang neraka, panasin rokok. Aku jadi mikir panasin dunia, nggak pikir panasnya dunia. Dalam kondisi ibadah yang begitu luar biasa kok bisa takut masuk neraka. Lah itu orang soleh. Lah kita ini dalam kondisi maksiat yang luar biasa, rumongson yang surga, kan repot ini. Repot atau enggak repot? Ya, kondisi maksiat yang luar biasa merasa tempatnya di surga. Ini maghrur, sudah nyata-nyata tertipu. Sudah nyata-nyata ini apa lalai, yang katakan ghafil lalai yang begini-begini nih. Lah anehnya kita ini termasuk yang lalai nih, rumongsanya eleng, kan aneh tuh. Lah orang-orang soleh dalam keadaan ingat, makanya mereka sadar dirinya lupa. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Ini ilmunya kabotan atau enggak nih? Hah? Para pemirsa di rumah, kira-kira paham enggak nih yang disampaikan? Sering dengar gini atau jarang-jarang dengar begini? Jarang-jarang. Jarang-jarang, saya juga jarang-jarang ngomong yang begini. Biasa yang begini ini kalau Ramadan keluar edisi khusus nih, limited edition nih, keluarnya di bulan Ramadan. Nabi Sulaiman, tadi kita kembali ke Nabi Sulaiman. Ketika menyadari nikmat Allah yang begitu besar, langsung merendahkan diri serendah-rendahnya, merasa dirinya bukan siapa-siapa, terus tolong ya Allah, masukkan aku dalam kelompok hambamu yang soleh. Nah, ini yang harusnya kita tiru.
Harusnya kita tiru. Hati-hati. Jangan pernah memandang ada orang yang lebih buruk dari kita. Dan jangan pernah merasa diri kita lebih soleh dari orang lain. Kenapa? Itu ciri-ciri orang yang tidak syukur. Habib kok bisa ngomong gitu toh Bib? Yo wajar toh Bib, kalau saya ini sholat terus ketemu orang yang gak sholat, saya rumong soleh HP kan wajar toh ya Bib? Enggak wajar. Itu enggak wajar. Itu yang ngomong wajar itu yang biasa, orang-orang ngomongnya begitu akhirnya kita merasa wajar. Sebetulnya itu tidak wajar. Bagaimana kita bisa merasa lebih soleh dari orang yang belum sholat? Lawang kita ini yang gak ngerti nanti akhir umurnya bagaimana kok. Saat itu mungkin menurut kacamata kita saat itu kita merasa lebih soleh. Karena dia belum sholat kita sudah sholat. Kan gitu. Tapi coba kalau dicek dalam kondisi kita sholat ini berapa banyak amal maksiat kita yang menghapuskan pahala sholat. Jadi kalau dihitung nanti 0 ketemu 0. Jadi bisa minus. Yang tahu kondisi ini orang ini lebih soleh atau kurang soleh cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin kan saya ngomong gitu ya. Itu kadang ada orang yang tidak mau menghormati orang-orang yang punya kemuliaan nasab dari Nabi Muhammad SAW kan. Alah ngopo ki Habib ki padha-padha menungsone kok. Sing penting amal soleh. Aku tak amal soleh ya dadi wong sing apik ketimbang Habib tapi ra amal soleh. Ini masuk orang sombong ini. Dia rumongso kalau udah amal soleh itu udah merasa lebih hebat dan rumongso amal solehnya diterima, rumongso amal solehnya itu benar, berarti dia udah sombong dengan amal solehnya terhadap kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW. Lah model begini kok ngaku udah amal soleh, udah takwa. Seharusnya semakin amal soleh dia merasa aku udu sopo. Cukup jelas? Udah cukup majelisnya atau belum cukup? Tambah dikit ya. Tambah dikit. Ini baru 35 atau 40 menit paling ini. Berapa menit Mas Romi? 35 ya kan? 35. Yang tadi ya episode kedua ini karena setelah lampu mati tadi itu ya 35 menit. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kondisi yang tinggi, begitu ingat dikasih nikmat dalam kedudukan yang tinggi, langsung merendahkan diri serendah-rendahnya dan melihat dirinya bukan siapa-siapa, dirinya ingat pada orang yang soleh-soleh, pengen jadi orang yang soleh. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man barang siapa dalam urusan akhirat melihat kepada manusia-manusia yang lebih hebat dari dirinya. Sholat, udah taraweh 20 rakaat, ya, yang dibaca 1 juz 1/4. Lihat, itu para wali sholat taraweh 20 rakaatnya 10 juz. Jadi aku ya urung apa ki 20 rakaat. Yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan, jangankan kok tarawehnya, sholat witirnya 1 rakaat khatam Al-Quran, berarti aku ki urung apa. Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri 1 rakaatnya khatam Al-Quran, berarti saya belum apa. Dalam urusan akhirat lihat yang lebih hebat. Sedekah, udah sedekah 1 hari 200 juta. Banyak atau sedikit itu? Banyak kan? Orang lihat banyak. Yang sedekah jangan lihat banyak. Wah, saya ini belum apa. Tuh ada orang soleh yang 1 hari sedekahnya 1 miliar. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika beliau dituduh mencuri ya. Dituduh mencuri. Orang yang menuduh tadi kan kehilangan uang 1.000 dinar. Suruh ngambil diganti 1.000 dinarnya. Setelah orang itu pulang ternyata uangnya ada di rumah. Ya, 1.000 dinar mau dikembalikan. 1.000 dinar itu dikalikan 1 juta. Berapa kurang lebih? Ya 1 miliar. 1 miliar nih kata Sayyidina Ali, udah ada PN. Itu buat kamu saja. Loh ini kan uang kamu, uang saya ada di rumah. Saya salah. Nggak, kami ini kalau udah ngeluarkan duit nggak mungkin ditarik kembali. Ngetok kayak 1 miliar kok entengnya luar biasa. Berarti saya ini belum apa. Lihat kita zikir, baca sholawat 1 hari 1.000 kali. Kemudian ingat kepada orang-orang soleh. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir zikirnya 1 hari
Dikatakan dalam banyak riwayat, ya ada beberapa riwayat, salah satu riwayatnya satu hari itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Berarti aku ya hurung apa? Kalau kita baca Al-Quran satu hari itu bisa baca 10 juz misalnya, jangan berbangga, lihat pada yang lebih hebat. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf satu hari khatam Al-Quran 4 di siang hari, 4 di malam hari. Imam Syafi'i sholat satu hari itu beliau bulan Ramadan khatam Al-Qurannya 2 kali, 1 di siang hari, 1 di malam hari. Kata Rasul SAW, urusan akhirat lihat yang lebih hebat. Urusan dunia nonton sing luwih melarat, sing luwih susah. Punya mobil, lihat yang punya sepeda motor. Alhamdulillah ya, saya nggak hujanan, nggak masuk angin. Dia udah kena panas, kemudian kena bau solar, bensin, polusi dan lain sebagainya. Belum lagi biasanya momen tuh yang kena motor terus, mobil nggak pernah kena momen. Jarang kan momen mobil, yang ada momen motor kan seperti itu. Alhamdulillah saya dalam nikmat. Padahal motor iki ya motor butut rego 15 yuto. Ya kalau mobil sama motor harganya sama, tapi dia merasa lebih nikmat. Urusan kakinya kok yang satu kok dingklang gitu ya. Lihat pada yang kakinya dua-dua dingklang. Alhamdulillah aku kok duwe sikil loro utuh raketang sing siji iki pincang. Lah dia itu kok kakinya dua-dua tidak ada. Lihat pada yang lebih susah. Dikisahkan tuh ada orang naik bis. Ya, orang naik bis. Halte bis ya, bis berhenti. Naik seorang penumpang. Semua pada noleh gitu ya. Kenapa? Yang naik wanita, ini di negara barat orang kafir ya. Wanita rambutnya hitam yang begitu indah itu. Matanya sorotnya Masya Allah luar biasa. Saya ngomong gini aja jenengan merinding, aneh toh ya jenengan itu. Apalagi kalau nonton gitu. Oh, diomong aja langsung bayangki kan gitu. Repot ini ya. Ini matanya begitu indah, wajahnya begitu indah. Duduk, aroma tubuhnya harum. Semua orang noleh, terkagum. Satu orang ini kagum, kalau saya punya rambut seperti dia, betapa senangnya saya. Kalau saya punya mata seperti dia, betapa bahagianya saya. Kalau saya punya hidung seperti dia, betapa bahagianya saya. Kalau saya punya wajah secantik dia, betapa bahagianya saya. Enggak lama bis berhenti. Wanita ini turun, barangnya wang sikile, utul loro-loro. Astagfirullah, untung aku randu sikil kaya de. Ya, jadi kita ini kalau urusan dunia, lihat pada yang lebih susah. Kata Rasul, siapa urusan akhirat melihat kepada yang lebih hebat, urusan dunia melihat kepada yang lebih susah, maka Allah mencatat dia sebagai hamba yang syakir wa sabir, hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar. Tapi sebaliknya, urusan akhirat lihat pada yang lebih jelek. Saya traweh 20, sedek mung 8 tok. Ini model ngenyek tapi ya. Model ngenyek. Sing kae ora tau traweh sisan tuh. So aku ki lho wong salat, ora kae salat ora tau, dem-deman tok uripe. Salat enggak pernah ya, hidupnya mabuk-mabukan. Akhirnya merasa puas kan? Dah, saya udah baik ini, saya udah baik. Urusan dunia lihat pada yang lebih hebat. Aku kok urung duwe omah sing gedhe kaya ngono ya. Wah, omah kok cilik men, rumah saya kok kecil. Kamarnya cuma 2, udah 2 itu luasnya, yang satu cuma 2 kali 3 meter, yang satu 1,5 kali 2 meter, dapurnya ya ditunutkan sama ruang tamu ya. Kemudian kamar mandinya cuma 1, kecilnya luar biasa, umpek-umpekan rapet ini kalau masuk di sini ya motor ya masuk jadi 1, garasi juga tempatnya di ruang tamu. Wah, ini hidup di rumah gini enggak enak, enggak seperti rumahnya bapak itu, garasinya luas, omai ombo dan lain sebagainya. Akhirnya tidak syukur. Coba kalau dia urusan dunia, lihat pada yang lebih susah. Alhamdulillah untuk yup-yupan. Wah, kaki sing lu turun yang pinggir jalan kalau kepanasan dia. Ada yang tidur di pinggir jalan itu kademen. Alhamdulillah, ini kamar untuk anak ada sendiri ya. Kamar untuk kita ada sendiri. Itu ada orang yang satu kamar hidup karo anak iyo bareng anaknya 30. Anaknya 30, anak yatim piatu
Dia panti asuhan. Ya, ngurus anaknya orang banyak tidur satu ruangan nih sekian banyak orang. Saya pernah itu satu kamar 30 orang waktu di pesantren gitu kan. Satu kamar isinya 30 orang, kamar kecil tidak besar diisi 30 orang. Kalau sekarang kalau kita tidur kok lebih lapang pasti akan syukur. Tapi kalau lihat pada yang lebih enak jatuhnya enggak syukur, jatuhnya kufur dan tidak sabar. Enggak akan sabar. Enggak enak nih rumah seperti ini nih. Saya enggak mau tinggal di rumah yang seperti ini. Ada yang model begini, orang yang tidak di sini. Ayo ngaku. Ya, ada perasaan seperti itu nih kita. Maka tidak akan syukur, tidak akan sabar. Nah, yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau dapat nikmat, lihat kepada yang lebih hebat dalam urusan agamanya dan lihat kepada yang lebih susah dalam urusan dunianya, makanya beliau dalam kondisi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 19 ini sudah sepatutnya yuk kita hafalkan dan kita baca setiap hari. Tidak ketang sekali kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya wa ala walidayya. Ya kan? Itu doa yang luar biasa. Kita masuk birrul walidain di situ nginget nikmatnya orang tua kita yang diberikan Allah kepada beliau berdua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah birahmatika, dengan rahmatnya Allah. Memang orang itu kalau sadar betul sebetulnya apa sih yang enggak dari rahmatnya Allah? Mana tahu yang enggak dari rahmatnya Allah? Oh, kita bisa jalan ke majelis ini juga karena disayang Allah. Kalau enggak pasti enggak mungkin ke majelis kan. Ini karena kita dipilih sama Allah, dikasih kekuatan oleh Allah. Semuanya juga dari Allah. Makanya thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah itu zahiruha ghazaliyah. Secara lahiriah thariqah alawiyah itu mengamalkan prinsip-prinsipnya Imam Ghazali. Apa prinsipnya Imam Ghazali? Ibadah yang luar biasa. Jadi ibadahnya itu luar biasa. Secara zahir, sholatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya, cari ilmunya, semuanya serba pol. Itu thariqah alawiyah, lahiriahnya. Amaliyah secara lahiriahnya kelihatan ibadahnya luar biasa. Wa batinuhu syadziliyah. Tapi secara batin, thariqah alawiyah itu mengamalkan prinsip-prinsipnya Abi Hasan Asy-Syadzili. Thariqah syadziliyah. Apa prinsipnya? Suhudul minnah, melihat semuanya itu karunia Allah, bukan karena usahanya. Bisa sholat 1000 rakaat karena Allah, bisa sedekah 1 miliar karena Allah, bisa puasa Daud karena Allah, bisa rawuh pengajian karena Allah, bisa lisan bergerak ngucap tasbih, sholawat, zikir karena Allah. Ketika buka keran wudhu itu bisa melihat alhamdulillah air ini dikirimkan ke Allah oleh Allah ke saya dengan mudah. Saya enggak harus cari ke atas gunung, enggak harus datang ke sungai, enggak harus gali sumur setiap hari. Ketika buka keran airnya sampai. Ini semua yang nyampaikan adalah Allah. Alhamdulillah tangan saya digerakkan Allah, mudah untuk ngambil air, tidak sakit tangan saya. Alhamdulillah wajah saya kena air juga gak jadi gak jadi masalah, bisa merasakan segarnya air. Semua karena Allah, sehingga ketika dia itu bersyukur kepada Allah, dia akan mengatakan Allahumma anta syakir wa antal mashkur. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang bersyukur dan engkau yang disyukuri. Jadi yang kalau kita mengucap alhamdulillah, sebetulnya yang sedang mengucap alhamdulillah adalah Allah. Artinya lisan ini yang menggerakkan adalah Allah, yang ngasih kekuatan adalah Allah. Nah itulah thariqah alawiyah, dalam kondisi ibadah yang luar biasa, tidak pernah melihat dirinya punya ibadah, merasa yang beribadah adalah murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang tersirat di dalam surat An-Naml ayat 19 tersebut. Cukup jelas tidak ini? Jelas. Berarti ini banyak enggak kandungan yang ada dalam surat An-Naml ayat 19 ini? Banyak ya? Sepele atau abot ini? Jadi ya gampang toh ya. Masuk gitu aja kok susah. Saya mau nanya, jenengan punya sesuatu?
Punya. Jadi bisa datang ke sini yang ngasih siapa? Allah. Kacang tuh yang ngasih siapa? Allah. Gigi yang buat ngunyah yang ngasih siapa? Allah. Mata yang melek yang ngasih siapa? Allah. Kemampuan bernafas yang ngasih siapa? Allah. Terus jenengannya mana? Tidak ada kan? Kita enggak ada. Kita ada, yang ada kan siapa? Allah. Kita bisa ngucap terima kasih, yang gerakkan lisan kita siapa? Allah. Terus kalau kita merasa kita punya sesuatu, berarti sombong atau enggak? Sombong. Kurang ajar atau enggak? Kurang ajar. Pol atau nemen? Pol wa nemen gitu. Yo pol yo nemen. Nemene pol. Makanya enak ya hatinya orang-orang soleh itu enak ya. Hatinya itu kondisi hati ya, jangan lihat sikap zahir. Kadang orang soleh itu sikap zahirnya ya seperti manusia biasa begini, yo ngamuk, yo nesu, ya ini sikap zahirnya. Makanya susah dibedakan orang soleh itu kecuali kalau kita lihat pakai kacamata husnudzon. Al-Habib Abdullah Haddad marah, marahnya luar biasa. Ditanya sama orang, Habib kok jenengan kok marah sekali itu? Kan katanya orang soleh itu pemaaf, lah ini kok marah kenapa? Dijawab, kalau saya diam Allah yang marah. Kalau Allah yang marah kepada dia, celaka dirinya. Kalau saya udah marah, Allah tidak akan marah karena saya udah ikut campur, maka Allah akan diam, Allah tidak akan marah. Saya marah itu karena saya sayang kepada dia agar dia tidak dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak marahnya orang soleh dengan marah kita? Beda. Bedanya jauh atau tipis? Jauh kan? Jauh. Istri kurang ajar. Kalau suaminya enggak marah, Allah yang marah. Jadi kalau istri kurang ajar, para suami marahlah. Biar apa? Biar Allah tidak marah pada sang istri. Tapi nawa itu yang benar. Gen daerah disenani Gusti Allah gitu kan, tak seneni ini gitu. Ini boleh, tapi lebih bagus lagi kalau enggak begitu. Kalau misalnya ngomong, sayang, ojo ngeyelan yo sayang yo. Please. Wah, itu lebih bagus. Mudah atau susah? Para suami biasanya kemudian marah kan, marah sama istri. Lah marahnya itu karena emosi atau karena tadi? Emosi. Berarti sama enggak dengan para wali? Beda jauh. Makanya jangan ngaku. Aku ki niru para wali, ora, jane ora. Bukan niru para wali tapi nurutin nafsu sendiri. Itu loh bedanya. Nah, aulia wasolehin tuh hatinya itu luar biasa. Dalam kondisi ibadah yang luar biasa, sadar setiap detik dirinya enggak punya apa-apa. Itu yang dikatakan dalam bahasa Thariqah Alawiyah, lahirnya seperti Imam Ghazali, batinnya seperti Imam Syadzili. Sidqul iftikar, ya, suhudul minnah ma'a sidqul iftikar. Selalu merasa butuh kepada Allah dan selalu melihat karunia itu datangnya dari Allah dan selalu ibadahnya maksimal kepada Allah. Saya mau nanya, jenengan punya uang 3 triliun, merasa ayam atau enggak ayam? Ayo jujur, ayam atau enggak ayam? Ayam toh? Ya itu bukan wali berarti, wis cetho. Ngukurnya cuma gitu toh. Cetho. Kenapa? Karena merasa ayam, berarti yang buat ayam uang bukan Allah. Tapi kalau para wali, ma biyadillah awthaku mimma biyadi. Para wali itu megang uang 1 triliun atau 3 triliun tidak pernah merasa ayam. Ya, uang itu enggak pernah merasa ayam. Mereka lebih percaya apa yang ditangani Allah ketimbang apa yang mereka pegang. Artinya mereka takut pada apa? Makarnya Allah. Mereka takut nanti kalau ini seketika dicabut oleh Allah. Mereka enggak pernah merasa ayem dengan harta banyak yang dipegang dan mereka tidak pernah merasa galau kalau tidak megang apa karena mereka lebih yakin apa yang di sisinya Allah dan yakin pada Allahnya. Mudeng atau enggak mudeng? Mudeng enggak nih? Mudeng apa mumet? Mas Roni, Mr. Gondrong. Ya, ini mestinya disyuting ini. Sana shoot kameranya, yang syuting disyuting mestinya. Gimana nih Pak Tarmin? Paham enggak? Hah? Jenengan naik mobil baru, bensin full, ban kualitas terbaik, jalanan tol halus, merasa aman atau merasa enggak aman?
Merasa aman toh? Normalnya merasa aman, gitu kan? Wah, merasa aman. Kalau jangan naik mobil, mobil keluaran tahun 70, ban udah tipis semua. Ya, ban udah tipis semua. Mesin suka mogok, jalan ke Purwodadi. Itu merasa aman atau merasa tersiksa? Merasa tersiksa toh? Ya. Berarti yang kita buat merasa kita aman itu adalah kenyamanan mobil, yang buat kita merasa tersiksa adalah ketidaknyamanan mobil. Lah Allahnya di mana? Allahnya di mana? Punya uang 1 triliun merasanya nyaman, gak punya uang merasa galau. Lah Allahnya di mana? Sepele itu, Allahnya di mana? Makanya katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Gak pernah merasa aman, punya uang 1 triliun. Ini uang gak bisa nolong saya. Detik ini juga hilang bisa. Terbukti enggak itu? Terbukti. Gak mungkin 1 triliun disimpan di rumah. Betul kan? Disimpan di mana? Di bank. Tiba-tiba banknya dilikuidasi. Entek enggak duitnya? Entek. Utangnya akeh, wakeh. Dadi miskin atau sugih? Miskin. Ada orang gak punya uang sama sekali, gak punya uang. Gak punya uang sama sekali, tapi pegangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tagihan banyak mau dibayar. Bingung atau gak bingung? Bingung atau gak bingung? Bingung. Tadi kalau dia pikirannya kepada duit, tapi kalau pikirannya pada Allah, tenang. Tenangnya bagaimana? Yang ngasih rezeki adalah Allah. Di sisi Allah itu lebih saya percaya. Lah tiba-tiba lah kok Mas Ucup datang, Habib, Mas Ucup nih misalnya. Alhamdulillah Habib, saya barusan jual tanah Habib, laku 300 juta Habib. Ini yang 250 juta buat Habib, saya cukup 50 juta saja. Lah ini luar biasa nih Mas Ucup ini. Ya. Ternyata ini model begini ada enggak ini? Ada, Mas Ucup tuh orangnya itu. Ucup. Ya. Ini contoh orang yang dia bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada dirinya. Ketika dia nggak mampu, dia tahu Allah maha mampu. Ketika dia mampu, dia tahu Allah maha mampu menghilangkan segala kemampuan. Sehingga tidak ada dari dunia yang buat dia nyaman. Yang buat dia nyaman hanyalah bersandar kepada Allah semata. Bingung atau tidak? Ditanyain bingung atau tidak, kok jawabannya diam, berarti udah bingung. Ya hadirin dimuliakan Allah, cukup sekian, insyaallah ini manfaat. Sudah 55 menit saya bicara, betul Mas Romi? Iya, betul katanya ya. 55 menit saya bicara, insyaallah barokah. Insyaallah besok kita lanjutlah lagi. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Bagi yang pengen ngasih komentar, para pemirsa di rumah bisa SMS ke nomor saya. Boleh dicatat nomornya 081 2280 60916 081 2280 60916. Atau kalau dari luar negeri itu kosongnya diganti plus 62 ya, kode Indonesia plus 62 81 081 2280 60916. Atau bisa kirim email ke email saya Noval NOV Victor AL ya, Noval _ garis di bawah itu sambung dengan MA itu Muhammad Alaidrus singkatan ya, Noval _MA @yahoo.com. Bagi yang pengen download kajian bisa masuk ke websitenya Ar-Raudhah www.ar-raudhah.info www.arraudhah.info. Nanti bisa download di situ MP3 maupun YouTube-nya, file videonya. Insyaallah hampir kajian-kajian saya di Majlis Ar-Raudhah ini ada ya. Mohon doa restunya semoga majlis ini semakin barokah, kemudian manfaat dan pembangunannya bisa selesai dengan mudah tanpa susah payah, barokah, dan insya Allah bisa menjadi salah satu
cahaya yang menerangi yang tinggal di dalamnya, yang mengajar di dalamnya dan menerangi yang ada di sekitarnya dan sampai di mana. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kalau streamingnya kali ini kurang bagus itu karena koneksi di Masjid Ar-Raudhah sedang ada gangguan. Nanti yang lagi nonton streaming bisa download aja rekamannya di YouTube malam hari ini juga insyaallah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa ibadah di malam-malam Ramadan. Semoga kita selalu dibuat bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, dan semoga apa yang kita lakukan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang ibadah itu yang penting qabulnya. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi yang penting adalah qabulnya, diterimanya, makbulnya indallah. Banyak enggak diterima, sama sedikit diterima. Pilih yang mana? Banyak yang diterima. Ya, pilih banyak yang diterima. Intinya pilih diterima. Nah, untuk diterima ini tidak gampang. Syarat nomor 1, syaratnya banyak ya. Syarat nomor 1 biar diterima adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu kuda-kuda, langkah awal, bukan akhir. Syarat nomor 1. Kadang kita berpikir kalau udah ikhlas itu udah luar biasa. Padahal ikhlas itu baru tingkat biasa-biasa saja. Di langkah pertama. Ikhlas itu langkah pertama, bukan langkah kedua, bukan langkah ketiga, bukan langkah keempat, tapi langkah pertama. Makanya dalam hadis selalu ditekankan tuh di awal amal kita mengingat sabda Rasul SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dari niatnya. Apapun itu, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau sedekah, mau haji, mau umroh, mau ziarah, mau zikir, mau cari ilmu, semua tergantung dari niatnya. Nah, Allah menerima sebuah amal, syarat nomor 1 amal tersebut ditujukan untuk Allah. Kalau amalnya ditujukan bukan untuk Allah ya salah alamat, makanya nggak diterima sama Allah. Ini bukan buat saya, udah kembalikan saja. Seperti kalau ada surat datang ke rumah kita, alamatnya bukan untuk kita kembalikan enggak?
Ya kembalikan, maaf Pak, ini salah alamat, ini bukan buat saya, ini alamatnya bukan di sini. Nah, amal yang ditujukan kepada selain Allah ya begitu. Nah, alamatnya ini bukan ke Allah, kok minta balasan dari Allah yang enggak diterima oleh Allah, makanya dikembalikan kepada yang beramal tersebut. Ya kamu mintalah kepada dia yang kamu tujukan amalmu. Jadi ikhlas ini baru langkah awal. Dan ikhlas itu menunjukkan amal, alamatnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Langkah awalnya ikhlas. Selain ikhlas masih banyak hal. Selain ikhlas harus benar. Ikhlas tapi enggak benar. Ini repot ini. Contoh, ada orang ikhlas tapi ikhlas mencuri. Maksudnya saya mau mencuri, saya rela mencuri demi harta nanti ini, ikhlas saya sedekahkan di jalan Allah. Ini hanya untuk Allah, ini sedekahnya untuk Allah. Tapi dia caranya dengan mencuri. Ini benar atau salah ini? Caranya salah ya. Yang begini juga enggak diterima oleh Allah. Ikhlas lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tapi pakai celana pendek. Ya, auratnya enggak ketutup. Ikhlas, dia hanya untuk Allah, ditujukan amalnya untuk Allah, tapi enggak benar, caranya enggak benar. Yang begini juga enggak diterima oleh Allah. Udah ikhlas, caranya benar. Ya, caranya benar, tapi dia melakukannya dengan tidak baik. Ya, melakukannya dengan tidak baik. Contoh, orang mau menyembelih kambing. Disuruh baca apa? Bismillah, ya kan? Disuruh baca Bismillah. Ikhlas, dia sembelih kambing ini untuk Allah. Ikhlas. Kemudian kambingnya syaratnya juga udah benar, syarat korban. Kemudian dia sembelih dengan Bismillah. Cuman sayang, dia ketika nyembelih ini tadi, ya, caranya nggak baik. Belum sempurna caranya. Caranya bagaimana? Bismillahnya sudah, kambingnya udah benar, tapi sayangnya dia itu nggoroknya pelan-pelan, tarik pelan, mandek, keluar darahnya, rasain kambing, darah mengucur kan, gini. Ini walaupun ikhlas lillahi ta'ala, caranya udah bener, ya tempatnya yang mau dipotong ya di situ, tapi kalau kemudian pelan-pelan, ya tidak ada ihsan di dalam amalnya, yang seperti ini juga nanti tanda tanya diterima atau tidak. Sedekah bagus, dia sedekah, barangnya halal, bukan harta curian. Tujukan ikhlas hanya untuk Allah. Cuman sayang, dari sekian puluh baju yang dipilih yang robek-robek. Ya, yang robek, yang disembahkan bukan yang bagus yang dipersembahkan. Ini yang jelek-jelek. Lah yang begini juga nanti diterima atau tidak masih tanda tanya. Makanya amal itu yang paling penting dikatakan oleh para ulama, kalau kamu beramal, pikirkanlah bagaimana caranya amalmu diterima, itu dulu. Tahsinul amal, ihsannya itu, tahsinul amalnya harus lebih kita pikirkan. Memperbaiki amal sampai diterima Allah, itu lebih kita pikirkan ketimbang memperbanyak amalnya itu sendiri. Meskipun yang jadi fokus adalah diterima dan jumlahnya banyak. Jangan yang penting lah diterima, sidik kan rapopo, yang penting diterima. Ini setelah mental pelitin wal malesin. Jadi pelit, bakhil, kikir atau males, tapi alasannya yang penting kan diterimanya, bukan banyaknya. Yang penting ki akeh diterima, banyak dan diterima, bukan sedikit dan diterima. Seringkali alasannya orang males kan begitu, kan nggak banyak nggak apa-apa, kan yang dipenting kan diterimanya sama Allah. Ya, bukan seperti itu ya. Itu ada unsur malas. Dan alhamdulillah kita sudah masuk hari ke malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, berarti malam Ahad. Ini udah masuk malam 5 Ramadan. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa nih, sudah malam 5 Ramadan. Tahu sebentar lagi habis Ramadan ya. Nanya nih, sekedar nanya. Ini Ramadannya terasa seperti Ramadan atau seperti biasa-biasa saja? Coba nanya, saya mau nanya sama jenengan semua nih. Nanya aja, ini share ini. 5 hari ini kita jalani Ramadan tuh terasanya kalau dulu
Ramadan tuh terasa sekali Ramadan. Kalau sekarang ini Ramadan terasa biasa-biasa saja atau terasa Ramadan? Jawab. Dikit atau biasa-biasa? Ada rasa Ramadannya atau cuman menjalani hari seperti biasa? Jujur aja, coba saya pengen tahu nih. Ini saya lagi mempelajari sesuatu. Biasa. Ya kan, sebelum Ramadan dengan Ramadan rasanya biasa. Bedanya cuma lapar gitu aja kan ya. Itu, tapi secara ruhaniyah nggak begitu terasa ya. Ya. Ini saya nanya ke banyak orang kok jawabannya sama gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu tuh kan Ramadan terasa ya, terasa itu Ramadan. Ini kenapa? Yang saya khawatirkan kalau keberkahan Ramadan itu sudah banyak dicabut dari manusianya, bukan keberkahannya ya. Ramadan itu barokah, nggak mungkin barokahnya hilang, tapi manusianya itu tidak bisa merasakan keberkahannya tersebut karena manusianya sudah terlampau cinta pada dunia dan kurang cinta pada akhirat, sehingga nikmat-nikmat ukhrawi tidak bisa kita rasakan lagi dan itu merata sehingga rasanya masuk Ramadan biasa-biasa saja karena masyarakat tidak menyambut Ramadan seperti kalau menyambut hari-hari tertentu di dalam negara kita ini. Contoh, naudzubillah min dzalik ya. Ini ada fenomena yang sangat buruk di masyarakat muslim di Indonesia ini sekarang. Kalau masuk bulan Februari udah punya rasa tersendiri. Betul. Masuk bulan Februari ini anak muda udah rasanya, wah, hari falling in love. Hari cinta nih ya. Bulan cinta punya rasa sendiri. Tapi kenapa Ramadan nggak bisa begitu ya? Kenapa nggak bisa begitu? Berarti kita punya PR atau nggak punya PR nih? Oh ya, ini punya PR yang luar biasa. Ya, insya Allah kita bisa menghidupkan di diri kita minimal rasanya Ramadan. Ya, rasanya Ramadan. Makanya kegiatan tarawih, kegiatan ta'lim seperti ini, tadarus itu dihidupkan sehingga suasana Ramadan itu betul-betul hidup. Sekarang ini suasana Ramadan hampir nggak terasa karena yang namanya tadarus juga sudah mulai hilang. Kemudian manusianya juga semangatnya yang penting cari duit dan cari duit. Ramadan menambah kajian, cari ilmu juga sekarang udah mulai menurun. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bisa merubah diri kita sendiri minimal ya dan keluarga kita. Sekarang kita lanjutkan mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemarin sudah kita ambil hikmah tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu bisa masuk surga atau tidak bisa masuk surga. Jadi masuk surga atau enggak masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya tambahkan, di antara rahmatnya Allah itu nanti Allah akan mengambil sekian banyak manusia dari neraka. Yang manusia itu sejak lahir sampai meninggal dunia belum pernah berbuat kebajikan sekecil apapun. Kemudian Allah katakan, aku masukkan kalian semua ke dalam surga berkat rahmatku semata. Ya, berkat rahmatku semata. Ada nanti yang seperti itu. Orang-orang soleh itu kadang kalau dengar begitu, semoga aku yang menjadi orang tadi. Kalau kita, ya wah, jangan sampai saya orang seperti itu, jangan sampai. Karena rumongsonya kan yang neraka, kemudian nggak pernah amal soleh sama sekali, ya lupa. Akhirnya diambil sama Allah, dimasukkan surga. Lah orang-orang soleh itu takut kalau akhirnya su'il khotimah, takut mereka di akhir usia keluar dari agama Islam. Nah kalau mereka dimasukkan ke surga berarti kan mereka orang-orang yang Islam tapi rusaknya luar biasa. Orang-orang soleh masih berpikir semoga aku termasuk orang yang itu karena apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya. Mereka merasa dirinya tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh. Sedangkan kita ini selalu tertipu, kita merasa diri kita punya kebaikan dan diri kita punya amal soleh, dan kita lupa satu hal yang pasti, kita punya dosa dan maksiat yang tidak terkira jumlahnya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan. Dosa ini terus numpuk, tapi kok kita enggak merasa diri kita punya dosa. Aneh atau enggak aneh ini? Aneh kan?
Tapi kalau taat sedikit tapi roksone punya taat yang luar biasa. Sehingga kalau ada cerita orang-orang masuk neraka kita menganggap itu bukan saya. Kalau ada cerita orang-orang masuk surga kita menganggap oh itu pasti saya ada perasaan aman. Loh kita memang husnudzon, insya Allah kita masuk surga. Tapi kita harus takut. Oh jojo aku nyemplung itu harus ada. Ini kalau nggak ada cuman perasaan rojak harap saja, cemasnya itu nggak ada bahaya. Orang dalam berjalan menuju Allah itu ibarat burung, ada dua sayap. Sayap rojak harapan sama sayap khauf atau cemas, takut. Kalau cuman harap tok nggak ada cemasnya, harap ya piring ini burungnya. Harap cemas sehingga bisa terbang. Kecuali nanti kalau udah mau meninggal dunia, udah terkapar, Israel udah tinggal cabut, maka di situ jangan cemas, cemas. Fokus saja pada harapan akan ampunan Allah, harapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang sudah mau meninggal dunia, jenengan juga kalau ketemu orang seperti itu besarkan harapannya. Jangan ngomong urip murah atau sholat titenono bariki dicabut malaikat dimbut-but. Jangan begitu, sudah ngerti orang dosanya banyak ya, mau meninggal ya dibesarkan hatinya. Kamu akan menghadap Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tobat toh. Pasti dosa kamu diampuni oleh Allah. Jangan khawatir, Allah sayang sama kamu, Allah akan merahmati kamu. Dibesarkan hatinya. Termasuk diri kita sendiri. Diri kita ini kalau sudah punya tanda-tanda ya, sudah geletak gitu ya, nggak bisa apa-apa, insya Allah kita nggak sampai geletak, nggak bisa apa-apa gitu ya. Istilah malaikat udah datang gitu, jangan ingat aneh. Ingat saja rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan surat An-Naml ayat 20. Di ayat 20 di situ Allah mewahyukan wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin law adzibannahu adzaban syadida law adzibannahu adzaban syadidan aw la azbah law adzibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, ini aneh, Nabi Sulaiman di ayat ini dikatakan wa tafaqqadat tayr. Nabi Sulaiman itu memeriksa burung-burung, diperiksa. Jadi barisan Nabi Sulaiman kalau pagi ada apel tuh ya, apel pasukannya, pasukan jin, manusia, binatang. Tiap pagi ada nih di Raudhah. Ini teman-teman nggak pernah saya apel nih, mulai besok perlu diapel nih. Ini penting nih, apel pagi ini sunnatul anbiya ini. Ya, kalau Rasulullah SAW apel paginya sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah Rasulullah apel. Kalau bahasanya orang sekarang apel gitu kan. Apelnya bagaimana? Rasulullah nanya, ini kok gak kelihatan kemana orang ini, sakit kah gitu ya? Sakit apa? Ini kok enggak ada, kemana? Dicari sama Rasulullah, ditanyakan gitu ya. Kalau sakit dijenguk, kalau wafat didatangi sama Rasulullah, disolatkan sampai dimakamkan. Dilihat satu-satu demi satu umatnya, itu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam kepada anak buahnya, prajuritnya. Beliau lihat satu demi satu, dilihat ada enggak yang enggak ikut apel. Ternyata ketemu, ada satu nih burung hudhud. Burung hudhud ini kok enggak ikut apel, dicari sama Nabi Sulaiman. Mana nih hudhud ini? Kok enggak ketemu nih hudhud ada di mana? Beliau berkata, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Galak Nabi Sulaiman. Ini kalau sampai hudhud nggak datang, ya nggak datang, akan saya hukum dia. Kalau ternyata nanti dia datang, ternyata alasannya nggak jelas, ya bisa-bisa saya sembelih dia nanti. Kenapa? Karena udah tidak datang ikut apel. Apelnya apel penting nih. Nabi Sulaiman mau melakukan perjalanan keluar kota. Hudhud diperlukan, dibutuhkan. Kenapa? Karena hudhud ini punya kemampuan dengan walaupun dia terbang di udara bisa melihat sumber air yang ada di bawah tanah. Sumber air di bawah tanah itu hudhud bisa tahu. Kemampuannya hudhud seperti itu. Atau sumber-sumber air yang jauh hudhud bisa tahu. Di sana ada sumber air, di sana ada sumber air. Sehingga nanti memetakan perjalanannya lewat mana itu lebih enak.
Sekian lama kita jalan, minumnya nanti di sana. Ini berkat bantuan burung hudhud. Dan ilmu ini sekarang dipakai semua orang-orang kafir, mereka buat pesawat pengintai. Ya, pesawat pengintai. Ini kecil pesawatnya gitu, ini terbang untuk mengintai ini ada musuh enggak di sana. Iya kan? Kalau kita lihat perang-perang itu kan ada pesawat tanpa awak gitu ya. Diterbangkan pakai satelit, bisa memotret semuanya, bisa tahu nih daerah ini. Teknologi itu udah ada dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pakai makhluk hidup yang namanya hudhud. Yang jadi masalah kita nggak bisa ngobrol sama hudhud. Kalau Nabi Sulaiman bisa ngobrol, hudhud gimana laporan? Lapor bisa. Coba kalau sekarang ada burung, lapor komandan, bingung kita nanti. Ya kitanya yang bingung. Ini diantara mu'jizah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah di sini kita lihat ketegasan seorang pemimpin. Pemimpin itu jangan lembek. Di mana dia? Dia nggak kelihatan. Ya udah kalau nggak datang nggak apa-apa. Ini bukan pemimpin nih. Nggak datang, saya hukum atau saya sembelih. Makanya sering kalau saya ngomong sama teman-teman saya, ora kuat karo aku minggato. Ya, kalau nggak kuat hidup bareng sama saya, berjuang bareng sama saya, minggato, silahkan pergi saja. Karena perjuangan itu butuh pengorbanan, ya, butuh kerjasama yang kuat. Kalau pakai manja-manjaan silahkan minggat alias pergi. Bukan karena benci, bukan karena apa, memang butuh ketegasan. Sebuah organisasi, sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan, sebuah kantor, kalau pimpinannya nggak tegas, ya dibuat mainan nanti sama anak buahnya. Dan sekarang ini kita lihat di negara kita mungkin ketegasan nggak seperti dulu ya. Kalau dulu tegasnya luar biasa. Kalau sekarang ini masyarakatnya manja nih, kitanya yang manja. Tapi insya Allah suatu saat nanti bisa kembali tegas ya di negara kita ini sehingga bermartabat di mata dunia. Sekarang kira-kira gimana? Tegas atau kurang tegas? Kurang tegas. Jenengan kalau ditegasi mau enggak? Mau lah, kan repot gitu ya. Ya, ditegasi enggak mau. Tapi kalau kurang tegas juga enggak enak. Nah, terus enaknya bagaimana? Nah, ini pemimpin yang ideal itu seperti Nabi Sulaiman, ya galak. Penuh kasih sayang, enggak ada Nabi enggak kasih sayang. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa. Tapi ketika berorganisasi harus galak, ya galak. Ini burung hudhud mana enggak datang, terlambat dia. Kalau sampai dia enggak bawa berita yang bagus, ya akan saya hukum dengan hukuman berat, dan paling beratnya saya hukum mati. Saya sembelih, itu kan hukuman mati. Sadis enggak Nabi Sulaiman? Sadis? Ya enggak sadis. Tegas. Kedas. Pelanggaran luar biasa. Kalau sampai tidak ikut apel. Seperti itulah ketegasan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, di sini menunjukkan pula Nabi Sulaiman perhatian kepada anak buahnya. Jumlah pasukannya itu enggak sedikit itu. Puluhan ribu. Jinnya berapa? Jinnya berapa? Oh, jin itu kok bisa dihitung jumlahnya? Kalau udah kumpul gitu pasukan jin, jumlahnya enggak karuan. Manusianya berapa? Binatangnya berapa? Kok bisa ngerti nih hudhud enggak datang ini? Berarti kan jeli betul, perhatian kepada anak buahnya. Sekarang guru di sekolah itu kalau nggak pegang absen kadang nggak ngerti kok, tuh muridnya nggak masuk sapa nggak ngerti kok. Ya kadang nggak ngerti, kenapa? Karena nggak pegang absen. Nah kita kadang di pengajian kalau udah jumlahnya 1.000 orang, kita udah nggak ngerti lagi tuh yang hadir siapa, nggak ngerti. Dan Nabi Sulaiman mampu mengerti semuanya. Nah di sini diperlukan istilah kerennya apa ya? Apalah, aku ngomong tambah salah gitu ya. Apa Mas Hatta bahasanya? Rasa apa ya? Pokoknya bisa mengerti semua yang ada di bawahnya. Ngerti, tahu kondisi orang-orang yang ada bersamanya. Yang seperti ini ya, sense of apa? Sense of oppose gitu aja lah. Ya, rasa ada hubungan yang dekat gitu dengan bawahannya, hubungannya sangat dekat. Yang datang siapa tahu, yang nggak datang siapa itu juga tahu. Orang sekarang masa bodoh, ora teko yo karepmu, teko yo karepmu, ini nggak bagus. Kita kalau ada orang datang ya kita tanyakan gimana kabarnya, nggak datang ya kita cari, walaupun nggak ke orangnya tapi nanya ke temennya, gimana nih lagi apa sekarang ini. Contoh Mas Hatta, lama kok nggak kelihatan, kenapa? Bisnis apa? Sibuk buat
biji plastik. Alhamdulillah, lanjutkan, lebih fulus, lebih menyenangkan. Contoh misalnya begitu. Atau lama Mas Budi kok nggak kelihatan, kenapa? Jaga ponakan, ponakannya nggak bisa ditinggal. Oh alhamdulillah, dialami sama ponakan. Selama baik-baik saja, oke. Harus satu demi satu ditanyakan, biar itu namanya ya hidup bermasyarakat ya seperti itu. Dan itu yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin, aulia wassolihin. Mereka ya tafakkar, nyari, memperhatikan kondisi orang-orang yang bersamanya. Lah sayangnya kadang yang seperti ini sekarang udah mulai hilang. Masyarakat itu hidupnya nafsi, lulu gue, kamu saya. Udah nggak mau perhatian sama orang lain lah, lagi tidak mau berinteraksi secara hati dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sampai di sini jelas? Jelas atau enggak jelas ini? Jelas apanya? Bingung. Jelas apanya bingung. Nah, Mas Roni, apa yang jelas Mas Roni? Oh jelas isinya, apa isinya? Ini para pemirsa dimanapun Anda berada, ini teman-teman kalau nggak saya sapa di sini lama-lama mereka tidur nih, ya, lama-lama tidur karena habis tarawih tadi 20 rakaat 1 juz seperempat. Habis setelah itu makan kacang hijau, pakai pohong goreng, ada kacang macam-macam, kenyang ya. Nah, akhirnya tidur kan repot. Makanya saya sapa seperti ini. Nyantai, majelis kita santai. Maliyala arul hudhuda amkana minal ghaibin. Ya, ini memang hudhud memang enggak datang, absen, enggak datang, atau memang dia terlambat. Yang mana? Ya, kalau sampai dia terlambat dan alasannya enggak jelas, saya akan hukum, bahkan kalau perlu hukum mati. Kalau perlu hukum mati. Disampaikan ini kepada semuanya. Kenapa? Agar yang lain jangan coba-coba tiru-tiru hudhud. Ya, jangan coba-coba tiru-tiru hudhud. Yang lain harus ngerti ini. Kalau kalian tiru-tiru hudhud, melakukan hal yang sama, ya hukumannya ya seperti itu. Makanya jangan sampai terlambat. Ya, ini juga ada pelajaran buat saya pribadi ini buat saya pribadi on time itu perlu ya, on schedule ya. Jam sekian ya jam sekian. Ini saya suka rodok nelat ini ya. Pengajian dikritik orang tasbih, pengajiannya jam 8 kok mulainya jam setengah 9 gitu ya. Ya, kalau saya sih selalu punya alasan, namanya alasan. Makanya kalau punya alasan kan tidak dihukum sama Nabi Sulaiman. Asal alasannya bagus, alasannya cakep. Tapi kok alasan beminggu atau ben Jumat kok alasan. Ya ini bagus. Ada satu pelajaran di situ, tepat waktu, kedisiplinan para anbiya wal mursalin di dalam mereka mengelola organisasi dakwahnya, dalam mereka mengelola kerajaan yang harus dipimpin olehnya. Saya lanjutkan ya. Di ayat yang ke 22. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, aku datang kepadamu dari negeri Saba buat suatu berita yang meyakinkan. Ini kalau bahasa saya, burung hudhud datang telat terus gaya. Datang telat, gaya dia. Bawa berita sambil ngomongnya itu bergaya. Enggak nyantai, tegas. Ya, di sini dikatakan faqala ay annahu kalama Sulaiman qabla ayyan haruh. Sebelum ditegur oleh Nabi Sulaiman, Hudhud datang. Sebelum ditegur, sebelum dibentak, sebelum dimarahin. Tadi kan yang diancam Nabi Sulaiman kan orang-orang sama jin-jin sama binatang-binatang, Hudhudnya tidak ada. Begitu Hudhud datang, sebelum dibentak, Hudhudnya udah ngomong. Bagaimana ucapan Hudhud? Aku, wahai Sulaiman, ketahuilah saya mempunyai satu berita yang kamu belum ngerti. Ini kira-kira gaya atau enggak gaya nih? Yang diajak ngomong siapa? Ya, diajak ngomong raja dan seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hudhud gaya, saya ini datang bawa berita yang kamu belum pernah tahu. Cuman saya yang punya berita ini. Nah, ini orang pede ini. Makanya perlu anak buah itu model-model pede begini, jangan anak buah kok ini klemer, sama burung aja kalah pede. Nabi Sulaiman punya pasukan yang solid, burungnya saja pedenya luar
biasa, apalagi manusianya. Lah kebanyakan kita ndak menungsone ora pede. Kelihatannya kalau nggak salah, ini bahasa-bahasa yang nggak pas nih. Kelihatannya kalau nggak salah, ditanya jumlah tikernya berapa? Kalau nggak salah kelihatannya, lah ini nggak beres ini. Ini tanda-tanda nggak beres. Gulanya masih ada berapa kilo? Kalau berapa ya? Kalau nggak salah, lah ini nih jawaban-jawaban model-model anak buah yang nggak pede, nggak punya keyakinan. Yang ikut para anbiya wal mursalin harus semangatnya luar biasa. Meskipun yang diajak ngomong itu adalah seorang nabi dan rasul, nggak minder. Nggak boleh minder, nggak boleh. Memang harus punya semangat. Ini yang diajak ngomong siapa? Nabi. Yang diajak ngomong rasul. Rasul yang bagaimana? Luar biasa. Yang ngajak ngomong siapa? Hud nih bisanya apa? Cuman cari berita, tapi dengan kemampuannya dia pede. Nah, manusia itu nggak boleh minder. Kata guru saya Al Habib Anis, jadi manusia jangan minder, karena setiap manusia oleh Allah udah diberi kelebihan yang melebihi orang lain, asal dia mau cari kelebihannya. Gak ada manusia itu gak punya kelebihan, yang gak punya kaki, yang gak punya tangan, yang bisu, yang gak bisa melihat, yang lumpuh, yang apapun itu pasti dirinya dikasih kelebihan oleh Allah yang orang lain gak punya. Hanya saja dia mau cari atau tidak. Kalau dia cari dia dapat, jangan minder, jangan kecil hati. Allah udah bekali kita dengan kelebihan masing-masing, dan Hud dikasih kelebihan oleh Allah, bisa melihat jarak jauh dan bisa terbang cukup jauh, bisa mencari berita, tidak seperti yang lain tidak punya kemampuan seperti Hud. Makanya ketika datang Hud itu pede gaya, seperti yang tadi udah saya bacakan terjemahannya. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Bagaimana Hud ini bisa pede seperti ini, padahal dia berhadapan dengan seorang nabi, yaitu lah keyakinan seekor burung yang dia memang menyadari kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya dibanding yang dimiliki oleh kebanyakan makhluk Allah yang lain. Sehingga dikatakan ini, fa kaifa yajra'u ala an yakula dzalika li Sulaiman an-nabi al-malik wa ji'tuka min sab'in bin naba'i yakin. Ta'bir Qur'ani jamil yusammunahu fil lugha al-jinas wal jinas an ta'ti bi lafdhain mutasyabihin fil ma'na. Falikal naba. Dikatakan di sini al hadza naqsun fi Sulaiman li'annahu la ya'rifuha, la bal hadza takrim li Sulaiman li'anna Allah sakhkhara lahu nasan yakhdumunahu fi kulli nahiyah wa farq baina an taf'al anta syai' li dhatik wa baina an yuf'al lak. Fa ma'na an yuf'al lak fi hadhihi siyada ukhra wa takrim kabir. Wa li ajli an yu'allimana Allah subhanahu wa ta'ala annana la naktum mawahibun nabighin wa nu'ti lahum majalan an yaqulu ra'yahum wa ya'khudhu fursatahum wa yabruzu mawahibahum li'anna hadhihi khidmah laka anta ayyuhar ra'is awil mas'ul wa limaslahatik wa li'anna Sulaiman lam yas'al Hudhud an saba' fa ma'na hadha annaha kanat ma'rufah aw sammu anha walakin la ya'rifu tafasil allati ya'rafaha al-Hudhud walakin ma hadha naba' al-khatir alladhi arafa al-Hud an saba'. Naam. Dikatakan di sini burung Hud datang sambil mengatakan, saya mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Pertanyaan, apakah ketidaktahuan Nabi Sulaiman itu sebuah kekurangan? Ya, apakah Nabi Sulaiman nggak tahu itu sebuah kekurangan? Tidak. Ya, tidak. Hud tahu, Nabi Sulaiman belum tahu. Apakah dengan begitu Hud lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Tentunya tidak. Di sini justru sebuah kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Sulaiman manusia, jin, binatang-binatang yang semuanya mau ngabdi kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing dengan kemampuannya berusaha untuk menjadi pengikut, menjadi pendukung, menjadi pembela Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Allah mengajarkan kepada manusia yang punya kelebihan, seorang nabi, seorang rasul yang punya kelebihan luar biasa. Malaikat Jibril datang membawa wahyu untuknya, ya, temannya adalah para malaikat. Di sini diminta untuk memanfaatkan yang di sekitarnya, ya, agar yang di sekitarnya itu mau melayani, yang di sekitarnya mau menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kelebihannya, menunjukkan kehebatannya, sehingga masing-masing itu merasa mulia. Contoh, misal di pengajian ini,
Misalnya, saya kira-kira ngepel bisa enggak? Ngepel, bisa enggak saya? Bisa. Saya nyapu bisa enggak? Bisa. Saya buat kopi bisa enggak? Bisa. Saya nyoteng bisa enggak? Bisa. Saya ngatur sound system bisa enggak? Bisa. Kemudian misalkan saya harus nyalakan semua lampu ini bisa enggak? Bisa. Masang kipas angin bisa enggak? Bisa. Kalau kemudian saya jalankan semuanya sendiri, yang lain dapat bagian apa? Habis. Enggak dapat bagian. Ya kan? Kalau kemudian saya minta Mas Roni misalnya ngatur sound system, Mas Roni ngatur syuting, video syuting, bukan berarti saya tidak bisa. Bukan berarti saya tidak bisa. Dengan membagi tugas seperti ini, maka masing-masing bisa menunjukkan kelebihannya dan masing-masing punya andil di dalam majelis. Punya andil dalam majelis. Seperti itu pula Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mewahyukan Al-Quran 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. 30 juz itu udah ada dalam dada Nabi Muhammad SAW. Rasul udah ngerti Al-Quran semuanya. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam masih menyampaikan wahyu Al-Quran itu ayat per ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan malaikat Jibril. Kalau nanti kemudian Rasul mengatakan saya sudah tahu, malaikat Jibril nggak punya kerjaan. Nyampaikan wahyu ini nggak ada, malaikat Jibril nggak dapat kemuliaan. Makanya demi malaikat Jibril biar dapat kemuliaan, Rasul pun pura-pura belum ngerti, ya belum tahu, diikuti. Nah orang-orang yang soleh begitu, mereka itu udah ngerti, mereka itu udah paham, tapi mereka berlagak tidak ngerti, berlagak belum paham. Agar apa? Agar yang ada di sekitarnya itu bisa muncul kelebihannya, bisa muncul kehebatannya, bisa ikut andil, merasa diwongke, sehingga bisa berjalan kehidupan ini bersama-sama, bukan sendiri. Contoh, ada seorang guru ngajar, di situ ada muridnya banyak. Terus guru ini ditanya sama satu orang di dalam pengajian, guru maaf, ini tuh maksudnya apa? Guru tadi beragak bodoh, dia beragak gak ngerti. Aduh, saya kalau yang ini kok lupa ya, saya lupa. Coba Ustadz, apa kira-kira jawabannya? Di pojok sana ada seorang Ustadz yang dia pakar fikih gitu ya. Guru ini beragak gak ngerti, coba Ustadz jawabannya apa? Pakar fikih tadi kemudian senang dia jawab, oh itu dalam kitab ini disebutkan begini, dalam kitab ini disebutkan gini, dalam kitab ini disebutkan begini. Si murid tadi yang nanya dapat jawaban, si guru pura-pura gak ngerti, kemudian ustadz yang di situ bisa menjawab dengan bagus, sehingga ilmu ustadznya bisa terpakai, ustadznya merasa diwongke, yang di situ masing-masing yang punya kelebihan merasa diwongke, sehingga apa? Semua orang merasa nyaman, merasa enak, merasa semangat, merasa ingin ikut memajukan majelis karena semua ilmunya dipakai. Suatu ketika si ustadz ini kemudian buka-buka kitab di perpustakaannya guru yang ngajar tadi ya, ulama tadi, buka kitab. Ternyata semua yang ditanyakan oleh orang-orang di majelis itu sudah dibaca oleh sang ulama tadi, dan udah ditandain. Ini jawaban untuk pertanyaan ini jawaban untuk pertanyaan ini. Ustadznya tadi baru sadar, oh ternyata ini guru yang ngajar itu udah mudeng toh ya. Lah kok diserahkan ke saya suruh jawab, kenapa? Berarti beliau pengen ilmu saya terpakai. Beliau pengen saya ini merasa dihargai. Kok ya bisa ya gaya pura-pura orang ngerti gitu ya. Nah ini orang yang besar sungguh di situ. Jadi orang yang besar itu bukan orang yang bisa menjawab semuanya, bukan. Tapi orang yang dia mampu menjawab, tapi dia memberi kesempatan kepada yang lain untuk menjawab. Kesempatan yang lain untuk bekerja, kesempatan yang lain untuk berbuat, sehingga bisa berjalan bersama-sama semuanya. Nabi Muhammad SAW beliau imam, beliau muadzin juga bisa. Ya, beliau jadi komando pasukan perang juga bisa, beliau bisa macam-macam, tapi semua itu dibagi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dikasih tugas ini, ada yang dikasih tugas ini, ada yang dikasih tugas ini, sehingga semua bisa berjalan bersama-sama, termasuk dengan burung hud. Nabi Sulaiman bisa saja dengan wahyunya nanya sama Allah, ya Allah, di mana letak mata air dalam perjalanan menuju kota ini? Bisa saja nanya seperti itu, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Kan ada hud. Ini keahliannya hud, biar hud mendapatkan prestasi. Makanya hud yang diperintahkan untuk
cari. Makanya ketika mau pindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman juga nanya, ya kan? Siapa yang bisa pindah tahta Balqis? Beliau dengan kenabian dan kerasulannya bisa saja sekejap mata pindah tahta Balqis, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena beliau pengen dari pengikutnya ini yang punya sesuatu bisa sesuatunya itu dimunculkan sehingga dia bermanfaat gitu loh, bermanfaat, dapat pahala, dapat tambahan amal. Ini cara yang dilakukan pemimpin yang sejati ya seperti ini. Nah ini diajarkan di Al-Quran. Ini manajemen kepemimpinan ya. Manajemen kepemimpinan seperti ini biasanya diajarkan di kuliah-kuliah ya kan. Nah di Al-Quran ini sudah diajarkan semuanya, ya diajarkan semuanya. Kadang kita nggak pernah mikir, saya sekolah sampai SMA ya nggak mudeng manajemen kepemimpinan seperti apa. Ya saya dapatkan ya ketika ya baca Al-Quran, baca tafsirnya ini dapat pemahaman, oh ternyata begitu ya jadi pemimpin. Bukan semuanya diayahi sendiri. Kalau kata orang Jawa, diayahi kabeh ya. Semuanya dipegang sendiri, bukan seperti itu, tapi dibagi-bagi. Kalau dalam bahasa modernnya didelegasikan ya. Ya didelegasikan, ini bagian ini, bagian ini. Jadi orang yang mampu mendelegasikan tugas kepada banyak orang, justru itulah pemimpin. Tapi kalau dia nggak mampu mendelegasikan tugas, semua dipegang sendiri, namanya bukan pemimpin. Nah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau tidak tahu dan Hudhud tahu, bukan berarti beliau lemah atau beliau kurang sempurna, bukan. Memang beliau lagi membagi tugas. Justru itulah kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya rela bertugas untuk Nabi Sulaiman, semuanya semangat untuk menjadi pelayan Nabi Sulaiman. Justru itulah pemimpin yang sejati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini cukup jelas atau kurang jelas? Cukup? Ya. 45 menit kah waktunya saya bicara? 42 menit, masih ada 8 menit lagi. Ya, masih ada 8 menit lagi. 42 menit itu waktu yang lama atau sebentar? Hah? Sebentar. Solo Jakarta terbang naik pesawat itu, dibilang sebentar. Ya, 42 menit ini kan sudah cukup lumayan. Terasa lama atau terasa sebentar? Terasa sebentar, karena jenengan doyan ilmu gitu ya. Dikasih ilmu, rasanya baru sedikit, padahal tadi berapa kalimat ini kalau dicatat tuh ada berapa kata yang udah saya ucapkan, kan sangat banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Hudhud dengan tegas mengatakan, coba kita lihat ayat yang ke-22. Wajituka min saba'im bin naba'i yakin, dan aku datang menghadap kepadamu dari negeri Saba membawa berita yang meyakinkan. Datang dari negeri Saba. Hudhud menyebut kata Saba, kenapa? Karena Saba ini udah dikenal oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu negeri yang nggak asing, ya, negeri yang tidak asing. Dan jarak Saba dari kerajaan Nabi Sulaiman kurang lebih kalau dalam tafsir disebutkan 1000 kilo. Ya sekitar Solo Jakarta PP gitu ya, mungkin lebih ya. Ya Ngawi Jakarta PP lah gitu. Kalau Solo Jakarta masih lebih, yang Ngawi Jakarta PP masih lebih lagi. Dan Nganjuk Jakarta PP. Ya. Kurang lagi kalau Surabaya Jakarta kejauhan ya, Nganjuk Jakarta PP. Jauh 1000 kilo kurang lebih. Ini burung Hudhud bisa kita bayangkan pergi menuju Saba dan kemudian kembali kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti burung Hudhud ini kan burung yang tangguh atau enggak tangguh? Tangguh. Dan dia mau pergi sejauh itu untuk apa? Untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam. Lah yang namanya pengikut ya begini, gelem kesel. Orang gelem kesel ya minggato. Ya begitu. Namanya pengikut gitu ya, yang pendukung orang-orang soleh ya. Ya memang harus capek. Yang namanya relawan itu ya harus siap capek. Lah ini justru sebuah kebanggaan kalau dia bisa capeknya luar biasa tapi bawa hasil yang belum diketahui oleh pimpinannya. Bangga dia, nggak apa-apa nih, bangga fil khair. Bos, saya bawa berita yang kamu belum tahu bos, nggak ada orang yang dengar. Wah ini mantep ini nih ya. Saya pergi nih bos, keliling Indonesia, saya dapat barang yang seperti ini, nggak ada orang yang punya. Ini namanya orang yang memang siap berjuang untuk bosnya, untuk pimpinannya.
Ini kalau anak buah orang soleh seperti ini, anak buah majelis seperti ini, relawan majelis seperti ini, ya majelisnya cepat maju. Nah kalau relawan majelis dikasih nih pamflet, tolong sebarkan, digeletakkan, bahkan dibuang di sampah. Lah naudzubillah min dzalik. Mestinya dia datang, bos, gitu kan, Ustaz, Yai, alhamdulillah, saya udah sebarkan ke tempat-tempat yang orang lain tidak bisa nyebarkan di sana, bos. Ini udah saya sebar di 1000 titik. Wah. Naik motor keliling, saya keliling Indonesia, bos, tapi nempelkan di petanya saja. Keliling Indonesia naik motor ya, atau lebih banget gitu kan ya, untuk nyebar pamflet. Ini yang semangat, burung hudhud terbang ke Sabah, balik kerajaan Nabi Sulaiman, tidak ngomong saya capek, enggak gitu. Dan terlambatnya beliau yang burung hudhud yang seperti itu, terlambat yang seperti itu dimaklumi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya dimaklumi. Nah hadirin dimuliakan Allah, sebagai penutup sekedar renungan. Nanti insya Allah kajiannya kita lanjutkan hari Selasa ya. Hari Ahad sama Senin nanti tadarus. Ahad malam Senin sama Senin malam Selasa tadarus Al-Quran. Nanti Selasa kita lanjutkan kajiannya. Sebagai penutup, perlu digarisbawahi, hud-hud rela capek-capek demi sebuah berita. Yang berita itu bisa menggembirakan hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan begitu? Pertanyaannya, apakah kita rela capek-capek demi majelis dan demi menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan. Karena kita semua umatnya Rasulullah dan kita ngabdi untuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita mau nggak cari sesuatu yang orang lain belum, berbuat sesuatu yang orang lain belum, capek-capek untuk itu demi membahagiakan Nabi Muhammad SAW, atau kita sekedar ikut-ikut yang ada aja yang biasa-biasa. Orang yang luar biasa itu orang yang berbuat hal yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Ada orang ngomong orang yang luar biasa itu orang yang melakukan hal yang biasa dengan cara yang luar biasa, itu masih biasa. Kalau buat saya orang yang luar biasa, orang yang berbuat yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Seperti Isra Mi'raj, itu perbuatan yang luar biasa dan caranya luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh, waktunya cuman sekejap mata. Nah, apa yang kita akan berbuat untuk dakwah ini? Kita harus bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang belum orang buat dengan cara-cara yang luar biasa, yang bisa mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Harus mikir itu, harus mikir apa ya, apalagi yang bisa saya perbuat, apalagi yang bisa saya lakukan, apalagi yang bisa saya hasilkan, apalagi yang bisa saya sumbangkan, apalagi yang bisa saya baktikan untuk baginda Muhammad SAW. Semoga ini manfaat. Alhamdulillah 50 menit sudah saya berbicara. Betul? Ya, plus doa. Doanya seperti yang biasa kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.